Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Yulianti, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 10, tahun anggaran 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai video presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya, yaitu perekam medis dan informasi kesehatan. Langsung saja di sini yang pertama saya akan menjelaskan dulu pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa fungsi ASN adalah yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelaksana publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Kita lanjut untuk kerangka tugas. Yang pertama ada mengidentifikasi beberapa isu masalah. Yang kedua, penilaian kualitas isu menggunakan metode APKL atau USG. Yang ketiga, membuat analisis Fishbone, dan yang terakhir menggunakan analisis SWOT. Kita masuk yang pertama, yaitu mengidentifikasi beberapa isu masalah. Di sini yang saya ambil ada 4 identifikasi masalahnya. Yang pertama yaitu kurangnya kerjasama antara pasien, keluarga pasien, dengan petugas rekam medis dalam pemantauan kartu berobat pasien yang sering digunakan saat ingin berobat. Yang kedua, kurangnya rak penyimpanan rekam medis pada ruang penyimpanan rekam medis di puskesmas. Yang ketiga, meningkatnya beban kerja petugas di era pandemi. Dan yang terakhir, kurangnya kepatuhan pembatasan pengunjung atau penunggu pasien di masa pandemi. Selanjutnya ada penilaian kualitas isu menggunakan metode APKL. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu APKL. APKL terdiri dari aktual, yang berarti isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang dibicarakan. Yang kedua ada problematik, yaitu isu tersebut memiliki dimensi yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya secara komprehensif. Selanjutnya ada halayak, yaitu isu tersebut menyangkut orang banyak. Dan yang terakhir layak, yaitu isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Di sini isu masalahnya yang pertama, kurangnya kerjasama antara pasien, keluarga pasien dengan petugas rekam medis dalam pemantauan kartu berobat pasien yang sering digunakan saat ingin berobat. Itu di sini dapat dilihat centang semuanya, yaitu APKL. Dan yang kedua, kurangnya rak penyimpanan rekam medis pada ruang rekam medis di puskesmas. Sama seperti isu yang di atas, centang semua. Selanjutnya dapat dilihat yang ketiga, yaitu meningkatkan beban kerja petugas di era pandemi. Dan yang terakhir, kurangnya kepatuhan pembatasan pengunjung atau penunggu pasien di masa pandemi. Di sini saya conteng semua, sama berarti dari isu yang pertama sampai yang keempat saya centang semua. Dapat dilihat di slide saya itu bahwa semuanya saya centang sesuai dengan apa yang saya ambil. Lanjut ke penilaian kualitas isu menggunakan metode USG. Di sini dalam menentukan prioritas masalah menggunakan metode USG atau Urgency Seriousness Growth, yaitu metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring dan dengan mempertimbangkan 3 komponen dalam metode USG. Scoring dengan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan yang pertama, 1 sangat tidak urgent, yang kedua kurang urgent, yang ketiga cukup urgent, yang keempat urgent, dan yang terakhir sangat urgent. Langsung saja di sini ada isu masalah saya yang menggunakan penilaian kualitas isu menggunakan metode USG.
sama dapat dilihat yang pertama dan yang kedua itu yang pertama nilainya masing-masing 3, totalnya 9 dan diprioritaskan 3. Selanjutnya yang kedua itu penilaian USG-nya yaitu 4. Jadi totalnya 12, sedangkan untuk prioritasnya sendiri itu 4. Selanjutnya untuk yang ketiga dan yang keempat, di sini yang ketiga saya mengambil penilaian USG-nya itu ada 2. Jadi ditotalkan itu 6, sedangkan prioritasnya sendiri itu 2. Dan yang terakhir itu penilaian USG-nya 4 semua dan totalnya 12, sedangkan untuk prioritasnya sendiri itu ada 4. Selanjutnya ada analisis fishbone. Di sini dapat kita lihat menggunakan kerangka tulang ikan, di mana di sini ada beberapa poin penting yaitu main, material, metode, serta machine. Itu di sini dapat kita lihat untuk mainnya sendiri belum melakukan inisiatif, sedangkan untuk material penumpukan spanduk atau pamflet di ruangan. Untuk machine-nya sendiri belum menggunakan komputer sebagai media promosi, dan yang terakhir metodenya kurang edukasi kepada pasien. Jadi di sini kurangnya sosialisasi serta promosi kesehatan kepada petugas maupun masyarakat. Lalu yang terakhir ada analisis SWOT. Di sini untuk S-nya sendiri yang pertama kebijakan langsung dari kepala puskesmas terkait masalah yang ada. Yang kedua motivasi yang kuat terkait pelayanan yang optimal. Lanjut ke awareness. Yang pertama tidak semua masyarakat dapat memahami sosialisasi yang diberikan. Yang kedua terbatasnya pengetahuan. Lalu ada O, yang pertama tersedianya perlengkapan promosi kesehatan di puskesmas, yang kedua tersedianya media elektronik di ruangan, dan yang terakhir itu T, yang pertama dapat menimbulkan kecelakaan kerja karena ruangan dan rak yang sangat sempit, dan yang kedua masyarakat menjadi emosional karena kurangnya pemahaman tentang peraturan yang dibuat oleh puskesmas. Yang terakhir di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari semua identifikasi masalah yang saya ambil, dapat dilakukannya sosialisasi antar petugas dengan kepala puskesmas yang berwenang mengenai masalah yang ada di ruangan rekam medis tersebut. Lalu selanjutnya dapat dilakukan sosialisasi atau promosi kesehatan serta pendekatan secara langsung kepada masyarakat atau penunggu pasien melalui banner dan spanduk yang ada sesuai dengan identifikasi masalah yang dialami. Sekian video presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi perekam medis dan informasi kesehatan. Salah hilap saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.